gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya si Arvin Ahmad dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan eh, proyek akhir PPO kita ya. Di sini kita membuat membuat APK untuk eh, pengolahan kos ibu ya teman-teman. Oke, pada kita langsung aja ya. Pada tahap pertama kita di sini suruh untuk melakukan login atau register teman-teman. Oke, di sini misalkan kita masih belum punya akunnya ya. Misalkan saya bikin akunnya Brian. Terus kita masukkan username. Kita di sini disuruh untuk menginputkan email kita ya. Brian. eh, Setelah memasukkan email kita, di sini kita akan membuat password. Oke, itu kita tinggal mendaftarkan akun kita atau yang di sini kita hanya mengklik register. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, berarti akun kita sudah berhasil didaftarkan ke APK Kos Bu Ibu ya teman-teman. Kita klik OK. Saya itu form register akan otomatis ke login ke form ke form log dari form register akan otomatis ke form login ya. Ini karena tadi akunnya sudah kita masukkan password kita. Oke. Oh, salah. Password saya salah. Oke, setelah kita berhasil login, kita akan setelah kita berhasil login, kita akan diarahkan ke form eh, form user ya di sini teman-teman. Oke, di dalam form user itu daftar kamar, pesan kamar dan lihat status. Di daftar kamar ini kita dapat melihat daftar kamar kos yang tersedia ya. Oke, saya juga akan jelaskan sintaknya sekalian ya. Sintaknya di daftar kamar. Nah, untuk di menunya ini kita sebenarnya cuma hanya melempar dari form satu ke form lainnya ya teman-teman. Jadi di sini kita cukup gampang. Ini nah, kan di sini ya. Di sini kita ketika mau masuk ke VRM user kamar, di sini kita coba menginputkan sintaknya itu di set. Di set ini untuk menyembunyikan sintak mainnya, menyembunyikan form mainnya teman-teman. Jadi form main itu akan disembunyikan, terus kita akan membuat form baru yaitu form user kamar, terus akan menampilkannya. Sama seperti eh, tombol sebelumnya, jadi di kedua ini sintaknya sebenarnya juga sama ya teman-teman. Cuma di set terus ke VRM formnya pesan kamar ya. Jadi kayak gini. Di set di sini sebenarnya cuma melemparkan dari eh, menu menu user ke apa ke menu yang kita pilih tadi ya teman-teman. Ini ada tiga, berarti ada tiga sintak yang sintak kita ada tiga form yang kita bisa pilih dari menu menu form mainnya ya tadi. Oke, kita lanjut ke
daftar kamar teman. Bentar ya. Oke, back to login. Oke, di menu data kamar ini kita dapat melihat data kamar yang tersedia ya. Itu di Cik, baik, lanjut share screen. Maaf tadi teman-teman, kepencet no stop. Ya, berarti kita jelasin tadi sampai di anu ya teman-teman, user kamar ya. Nah, di user kamar ini kita sebenarnya cukup gampang. Di sini kita ada using SQL connection sama dengan no SQL connection. Di sini fungsinya ini untuk menghubungkan database kita ya teman-teman. Ini using nih, fungsinya ini untuk jika database kita sudah selesai, maka otomatis akan tidak digunakan lagi, tapi otomatis akan tutup. Oke, di sini query yang kita query ini untuk mengambil inputan dari database-nya ya. Berarti select all, select bintang, berarti itu sama dengan select bintang itu kayak mengambil semua data yang pada tabel kamar ya. Eh, Karena tadi di frame anunya apa? Di user kamar yang menampilkan kamar yang tersedia. Jadi kita masukkan kondisi di mana eh, statusnya itu K. Maksudnya satu K ini berarti kosong ya teman-teman. Berarti belum ada yang menempati. Terus ini SQL data adapter ini untuk menghubungkan query kita dengan database kita ya. Query-nya itu ini nanti akan dihubungkan dengan database kita. Terus di sini kita juga ada eh, di sini kita akan bikin data table, berarti kita akan menampilkan dalam bentuk table ya teman-teman. Terus udah nanti ada tertable DT, berarti itu nanti eh, inputan kita ini kan tadi dari adapter kan fungsinya untuk menghubungkan database dengan query kita ya teman-teman. Setelah kita hubungkan, nanti dia akan masukkan adapter field DT ini maksudnya kan tadi kan DT kan untuk bikin tabel yang kita mau keluarkan teman-teman. Jadi tabel yang kita keluarkan itu nanti akan berisi query kita apa perintah query kita teman-teman. Jadi seperti tadi perintah query kita kan mencari status kamar yang K kan K berarti kan kosong. Berarti yang ditampilkan nanti di tabelnya itu hanya yang kosong aja teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan di from user kamar kita ya di menu lihat kamar sebagai user. Oke, kan tadi kan, nah ini kita cuma menampilkan tabel yang kondisi kamarnya statusnya K ya teman-teman, seperti kosong. Oke, kita lanjut ke menu pesan kamar. Nah, di menu pesan kamar ini, kita ini dapat memilih kamar yang tersedia ya, teman-teman, yaitu 102. Kan tadi udah dicek memang kosong di daftar kamar. Kalau misalkan tertarik, kita tinggal masuk ke pesan kamar. Oke, saya akan lanjut ke sintaknya, teman-teman. Oke, di frame user kamar ini, eh, di user pesan nih,
Oke, di sini kita punya query, berarti kita ngambil dari database-nya tuh select ID kamar, nomor kamar from kamar where status guys. Sama seperti tadi, kita hanya menampilkan kamar yang K, ya, berarti kosong. Terus di sini ada data source-nya tuh dari DT-nya tadi ya teman-teman. Database-nya apa? Bukan database, tabelnya. Terus di sini kita juga punya display apa, combo nomor kamar di display member. Di sini kita hanya untuk nomor kamar ini itu nanti yang akan ditampilkan tuh hanya nomor kamar ya teman-teman. Nomor kamar yang di VM regis di VM user pasalnya tuh yang ditampilkan tuh hanya nomor kamar ya teman-teman. Dan kalau untuk value member ini untuk eh, proses yang digunakan dalam codingan kita teman-teman. Jadi yang ditampilkan kepada user itu hanya nomor kamarnya, tidak ID kamarnya di sini. Teman-teman display member. Oke, kita lanjut ke di tanggal. Oke, terus kita lanjut di poin pesan di sini. Ini jika kita tidak memilih kamarnya, maka nanti itu akan otomatis misalkan kita tidak memilih kamar, tapi kita break pesan, mereka akan melakukan output, silakan pilih kamar terlebih dahulu dan peringatan. Oke, di ini jika itu kan untuk mengatasi jika tidak memilih kamar ya teman-teman. Jika kita memilih kamar, maka kita akan memasukkan ID instrumen kita, ID kamar kita, tanggal pemesanan, satu validasinya nanti itu P atau yang anu apa untuk perwakilan dari pemesanan ya teman-teman. Karena nanti setelah kita pemesanan itu nanti akan di ACC oleh adminnya ya teman-teman. Oke, ini untuk memasukkan. Setelah memasukkan data kita ya nanti kamar tersebut itu akan berubah eh, dari P menjadi T statusnya tuh karena supaya nggak dapat dipilih lagi oleh user yang lain ya teman-teman. Jadi kita akan update kamar setnya menjadi statusnya menjadi T ya. Setelah kita berhasil melakukan pemesanan itu nanti output yang akan keluar itu adalah ini ya teman-teman, kamar berhasil dipesan, mohon tunggu validasi dari admin. Oke, jika nanti ada ada bug gitu, untuk aktivasinya kita pakai ini ya, gagal melakukan pesanan, error gitu. Oke, kita lanjut ke di lihat status ya. Oke, ini untuk lihat status pemesanan ini fungsinya ini untuk lihat status pemesanan kita udah di ACC oleh admin atau belum ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu, kita langsung aja ke sintaknya. Nah, di sini kita eh, dari yang akan ini sudah sama kayak yang teman-teman melihat.
user, user kamar ya teman. Karena konsepnya sama, tapi ini untuk melihat ACC sudah di ACC oleh admin atau belum ya teman-teman. Jadi kita cuma query, query-nya itu untuk mengambil data yang mau kita ambil dari database-nya. Ini kenapa di where username sama dengan ada ID-nya teman-teman itu supaya user A tidak dapat melihat user B ya teman-teman. Jadi datanya itu tidak akan tercampur. Jadi cuma misalkan user A cuma hanya bisa melihat datanya user A, user B cuma bisa lihat datanya user B. Ini juga ini untuk bikin tabelnya teman-teman akan menampilkan kurang lebih seperti itu penjelasannya. Sekarang saya akan langsung ke praktekannya ya teman-teman. Penjelasan sintaksnya. Nah, ini Brian ya. Oh, di daftar kamar, kita lihat daftar kamar terus dahulu ya teman-teman. Yaitu ada ID kamarnya kan, udah di anu, nomor kamar, harganya 600.000 status K atau kosong. Terus setelah lihat daftar kamarnya, kita akan masuk ke pesan kamarnya teman-teman. Jadi kamar yang tersedia tadi kan yang cuma kosong 102 ya. Jadi di sini kita bisa lihat langsung 102. Terus kita pesan sekarang. Nah, setelah selesai itu akan kembali ke from menunya user ya teman-teman. Terus kita tinggal cek di lihat status. Nah, ini statusnya dari P, dari diubah dari anu tadi pakai di anunya. Tapi kalau mau lihat di daftar kamar maka udah kosong ya teman-teman. Karena tadi kalau kita sudah lihat pemesanan kamar itu setelah dimasukkan datanya itu data statusnya anunya itu P, maka otomatis eh, status kamar itu akan diubah dari K menjadi T ya teman-teman. Jadi tidak dapat terlihat dari untuk user lain. Jadi tinggal nunggu ACC dari adminnya ya. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai form eh, bagian adminnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Baiklah, kenalkan saya Samuel Turing dengan NIM 242410103012. Di sini saya akan menjelaskan terkait formnya admin dan sintaks kodenya. Mungkin bisa dimulai. Jadi untuk loginnya itu sama aja sama yang user, cuman di sini eh, untuk admin itu sudah punya username dan password sendiri yaitu admin dan passwordnya itu admin1234 dan itu sudah mutlak dan hanya bisa digunakan oleh satu admin. Login, kemudian dia langsung menuju ke form admin. Di sini ada beberapa menu yaitu kelola, lihat penghuni, validasi pemesanan, statistik cost. Langsung saja ke menu kelola. Nah, di sini juga cuman menu biasa yaitu menu-menu CRUD. Mungkin langsung ke tambah kamar. Nah, di tambah kamar ini itu eh, di sini menampilkan kamar-kamar yang sudah ada. Kemudian di sini menambahkan nomor kamar. Semisal nomor kamar yang ingin ditambahkan itu 104, kemudian harganya 500.000 dan statusnya itu otomatis terisi. Tambah kamar, kamar berhasil ditambahkan. Kemudian kembali, kemudian ditambah kamar lagi. Nah, di sini langsung kelihatan bahwa udah terisi. Kemudian kembali.
kita masuk ke sintaks dari form tambah kamar. Nah, untuk formnya tambah kamar ini, dia mengambil string, yaitu query, yaitu insert into kamar. Jadi, ketika kita telah menekan buttonnya tambah, maka dia otomatis memasukkan nomor kamar, harga, dan status. Di mana values-nya itu add nomor, add harga, dan status. Kenapa dia menggunakan add itu? Agar dia eh, tidak duplikat atau redundan. Jadi eh, dia memasukkan eh, apa value-value yang diinput oleh si adminnya. Kemudian lanjut ke form berikutnya. Menu kelolanya ini. Nah, di sini kemudian ada edit kamar. Nah, pada edit kamar ini kita bisa memilih nomor kamar yang akan dipilih, kemudian harga kamarnya, semisal nomor kamarnya itu yang 104, kemudian harga kamarnya itu kan tadi 500.000. Nah, di sini bisa kita buat nomor kamarnya menjadi 100 atau 105, 105. Nah, dan harga barunya itu 600.000. Edit kamar. Nah, dia otomatis terubah. Oke, lanjut ke from kembali dulu langsung ke hapus kamar. Nah, pada hapus kamar ini kita bisa menghapus kamar melalui nomor kamarnya. Misal 105 kita hapus. Nah, di sini ada pemberitahuan, maka dia akan otomatis terhapus. Kita lanjut ke form eh, sintaks dari form edit kamar dan hapus kamar. Nah, di form edit kamar pada form edit kamar ini dia eh, memilih semua tabel di eh, kamar yang ada di query. Kemudian ke bawah. Nah, di sini saat dia memasukkan semua eh, data-data baru untuk kamar yang telah dipilih, maka query-nya itu akan mengupdate kamar set. Jadi yang di set itu adalah nomor dari yang sudah diinputkan dan harga yang telah diinputkan. Oke, lanjut ke sintaksnya hapus kamar. Nah, di sini saat kita menekan memilih kamar yang akan dihapus, kemudian kita menekan tombol hapus, maka dari query-nya itu eh, string query sama dengan delete from kamar, where nomor kamar sama dengan nomor yang diinputkan. Jadi eh,
Setelah di buttonnya ditekan, maka otomatis menghapus nomor yang dipilih dari database yang ada. Oke, mungkin bisa lanjut ke simulasi yang berikutnya, yaitu lihat penghuni. Mungkin di sini saya akan menjelaskan langsung di sini. Pada form admin lihat penghuni ini, admin dapat melihat ID penghuni, username dari penghuni, nomor kamarnya dari penghuni, tanggal masuk, dan tanggal keluar dari si penghuni. Kembali, oke, kita lanjut ke validasi pemesanan. Nah, di sini kan tadi dari teman saya yang menginputkan username Brian itu, dia kan memesan sebuah kamar. Di sini kita bisa memvalidasi apakah kita akan memvalidasi dia masuk atau kita bisa reject atau menolak. Jadi kita coba validasi. Oke, kemudian kembali lihat penghuni. Nah, di sini kelihatan bahwa si pengguna tadi telah di eh, divalidasi dan dia berhasil memesan sebuah kamar. Di sini kenapa langsung ada tanggal keluarnya? Karena itu hitungannya per bulan. Jadi eh, semisal dia membayar lagi, dia akan menambahin tanggal keluarnya. Baik, kemudian masuk ke statistik cost. Nah, di statistik cost ini kita bisa melihat status kamar, yaitu yang terisi berapa, yang kosong berapa, dan total kamarnya itu ada berapa. Jumlahnya itu yang terisi ada 3, yang kosong ada 0, dan total kamarnya itu masih ada 3. Baik, kita lanjut ke sintaks masing-masing dari formnya. Yang pertama itu lihat penghuni. Nah, pada sintaks di sini kita hanya ngeload atau menampilkan penghuni yang aktif di di query-nya. Jadi select dari query-nya kita select ID penghuni, username, nomor kamar, tanggal masuk, dan tanggal keluarnya. Dan di sini kita hanya melihat hanya menampilkan penghuni aktif yang eh, di mana tanggal keluarnya itu eh, lebih besar sama dengan eh, tanggal masuknya. Oke, kita lanjut ke dari validasi. Nah, untuk yang validasi itu kita tadi menampilkan pesanan yang eh, user lakukan. Kemudian di sini ada dua pilihan yaitu yang tadi validasi dan reject. Nah, untuk yang validasi dia akan pilihan pemesanan yang akan divalidasi. Yang button validate klik. Jadi ketika kita menekan itu, maka eh, pemesanan akan otomatis terupdate dan pemesanan pemesanan itu akan dihapus dan otomatis diupdate ke database. Jadi database-nya akan berubah di mana kamar itu menjadi terisi dan memiliki penghuni serta
di daftar kamar akan menghilang daftar kamar tersebut. Namun, jika button reject diklik, maka eh, di sini akan menghapus ke bawah kan? Nah, lagi-lagi. Nah, ini di sini ketika kita memilih button reject, maka eh, akan menghapus pemesanan itu dari tabel pemesanan dan mengupdate kembali bahwa kamar yang dipesan tadi kan itu menghilang akan kembali ke daftar kamar dan statusnya itu masih kosong. Kemudian kita masuk ke formnya statistik from statistik cost. Nah, pada form ini kita melihat kita hanya menghitung kamar terisi, yaitu select count bintang from kamar, where statusnya itu sama dengan terisi. Kemudian eh, kita menghitung kamar yang kosong itu select count bintang from kamar where statusnya yang kosong. Kemudian kita menghitung total kamarnya itu dengan integer total kamar sama dengan jumlah yang terisi dan jumlah kosong. Itu tadi yang kita masukkan dari screen query kosong itu. Maka akan ditampilkan data-data dari kamar yang kosong, kamar yang terisi, dan jumlah kamar yang ada. Demikian penjelasan dari from admin atau penggunaan admin. Kemudian untuk yang berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Tiga. Oke, tadi teman saya sudah menjelaskan bagian dari sisi user dan juga sisi admin. Nah, selanjutnya itu saya akan apa mendemonstrasikan fungsionalitas aplikasi ini eh, dari dalamnya lah, dari mesinnya tujuannya. Nah, tujuan saya di sesi ini itu kan apa untuk merupakan apa fondasi teknisnya atau arsitektur teknis dan juga database yang ada di aplikasi ini. Kita di sini itu fokus kami itu pada konsep-konsep OOP yang sudah dijelaskan di matkul OOP ini yang akan dimasukkan ke dalam proyek akhir ini. Paparan ini akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama untuk arsitekturnya dan implementasi pilar-pilar OOP-nya, dan yang kedua itu nanti saya akan menjelaskan di bagian desain database, dan juga yang ketiga yaitu eh, apa alur kerjanya. Oke, langsung ke yang pertama aja yaitu bagian arsitektur aplikasi dan implementasi OOP-nya. Yang secara makro kami itu ngadopsi bagian apa arsitektur tiga lapis atau three tier arsitektur lah. Nah, itu apa? Ini itu kita itu eh, membagi bagian-bagian aplikasi ini menjadi tiga, yaitu lapisan presentasi ataupun presentation layer yang mana kita menggunakan Windows Form atau WinForm, dan yang kedua yaitu lapisan yang logika bisnisnya, yaitu apa ya, cara cara kerjanya lah. Terus yang ketiga yaitu lapisan akses data atau database-nya. Ya seperti itu. Lanjut ke apa dulu ya? Nah, bagian lapisan presentasinya kan sudah bisa dilihat itu yang di Solution Explorer itu ada banyak form. Itu adalah bagian dari .NET Windows Form yang sudah apa? Yang udah ada dari .NET sendiri yang akan memunculkan UI sebagai lapis presentasi di aplikasi kita. Terus bagian OOP-nya. Mungkin kalau di OOP-nya apa ya? Misal coba lihat di form login dah, form login CS. Nah, di dalam kodenya, bagian atas. Nah, itu kan ada contoh itu publik partial class form login form. Itu maksudnya gimana? Nah, baris ini secara eksplisit menyatakan bahwa
Kelas form login ini yang kami buat itu adalah turunan dari kelas form yang merupakan bagian dari .NET Framework sendiri. Nah, karena pewarisan ini, objek form login secara otomatis eh, s- memiliki semua properti dan metode standar yang kayak ada teksnya, size-nya, ataupun kayak eh, show, close, ataupun komen-komen kayak gitu yang ada di .NET Framework itu, yang di bagian form. Nah, jadi kami itu nggak perlu nulis panjang-panjang kode untuk semua fungsionalitas dasar kayak gitu. Jadi kan kita udah ngambil dari form yang udah ada, yang udah dibuat sama .NET itu. Terus mungkin yang selanjutnya bagian enkapsulasi sama abstraksi ya. Nah, kalau untuk ini mungkin eh, bisa tolong di anu yang di database helper atas database helper .cs. Nah, enkapsulasi sih itu kan apa? Enkapsulasi itu kan maksudnya apa? Kayak membungkus lah, membungkus data dan metode yang ada itu ke dalam apa satu unit ataupun kelas yang apa yang secara detail apa ya, implementasinya itu udah dijadiin satu itu dari apa jadi yang dari luar tuh nggak perlu tahu detailnya itu gimana, jadi tinggal manggil aja gitu. Sedangkan untuk abstraksi kan itu untuk apa, menyembunyikan kerumitan dan hanya menampilkan fungsionalitas yang esensial. Nah, di database helper ini kita itu menerapkan enkapsulasinya. Kelas database helper ini kan membungkus semua detail teknis yang krusial, kayak koneksinya yaitu di SQL connection itu, terus ada SQL comment, konfigurasi ya kayak gitulah. Kan di database helper itu kan ada banyak kayak untuk koneksinya itu kan dari SQL connectionnya, terus untuk perintahnya itu kan untuk yang buat SQL commentnya jadi tinggal apa ya, tinggal jadi yang di form-form itu tinggal kayak nulis eh, execute query ataupun gimana gitu untuk SQL comment-nya itu di SQL comment-nya. Nah, untuk konfigurasinya ini logika ini itu ngambil connection string dari file app.config. Coba lihat di app.config itu. Nah, mana? Itu paling atas, paling atas. Nah, nah di sini kan sudah ada itu kita kita masukin connectionnya di mana buat database-nya itu. Jadi setiap orang yang dia apa user itu gak perlu, user atau pembuat itu gak perlu ngubah-ngubah database-nya itu gak perlu panjang-panjang, kan pasti banyak kan database-nya ada di semuanya. Nah, kita masukin aja di bagian update config ini, kan tinggal apa menggunakan kayak apa configuration manajernya itulah intinya. Nah, jadi itu apa intinya, mm, kita itu manajemen errornya itu semua blok eh, lanjutannya tuh ya, semua blok try catch itu menangani SQL exception secara spesifik seperti error duplikasi data terpusat di sini itu di database helper tadi maksudku. Nah, kan di database helper tadi itu udah ada semua blok try catch untuk menangani yang error-error itu seperti kayak ya datanya double lah di situ. Nah, di situ udah ada di situ semua di database helper. Oke, selanjutnya untuk abstraksi balik lagi ke database helper mungkin. Nah, di sini itu banyak sih apa abstraksi yang ada. Contohnya itu mungkin di public static yang untuk execute query ada nggak? Control F aja dah. Apa itu? Nah, itu. Nah, ini kan eh, untuk execute query itu kan berarti eh, di yang lain-lain itu untuk di kayak di form-form login atau apapun itu dah. Itu kan kita langsung manggil aja execute query ini yang tugasnya adalah untuk ya execute query itu kan sudah kita masukin di sini. Jadi nggak perlu di semua form-form itu kita tulis ulang semua cara-cara untuk execute query-nya itu. Dan mungkin ada di mana ya? Di, di situ juga ada execute non query. Nah, nah itu untuk yang kayak sama kayak yang tadi, tapi bedanya itu untuk yang nggak mengembalikan data itu. Kan tadi yang exit query itu untuk apa ya? Biar datanya tuh datang lagi, biar kembali gitu. Nah, intinya kalau execute query itu kayak buat yang kayak delete, update ataupun insert itu. Contohnya itu ada di apa ya? Di form apa ya?
di user kamar. Nah, di user kamar itu langsung kayak untuk mungkin bisa kasih lihat aja deh. Pem user kamar. Nah, di bagian kodenya itu ada di database ah, ya itu. Nah, itu kan langsung execute non query. Mana ya? Bukan, aku lupa. Nah, pokoknya ada di situ eh, langsung apa? Select select all from kamar yang dimana yang statusnya K yang K itu. Nah, itu pakai ya pakai itu ya, nggak perlu buka koneksi lagi. Tinggal dijalanin aja, nggak perlu kembali lagi udah. Gitu aja sih. Terus lanjut ke pilar OOP selanjutnya yaitu yang bagian polymorphism. Polymorphism itu kan secara apa ya secara harfiah mungkin eh, artinya kan banyak bentuk. Poli kan artinya banyak, morph kan artinya bentuk. Nah, ini adalah apa ya kayak kemampuan objek dari kelas yang berbeda untuk merespon pesan atau metode yang sama dengan cara yang unik. Nah, contoh meski apa ya meskipun kami nggak gunain interface atau ya virtual method secara apa ya secara banyak itulah secara ekstensif, kita itu ada bentuk sederhana yang dapat dilihat itu. Setiap form yang kami buat tuh kayak apa ya kayak form login, register, main, ya itulah dan admin, semuanya itu memiliki event handler untuk untuk closingnya. Mungkin ya udah gak usah dah. Ini kan event atau pesannya sama, yaitu formnya itu ditutup. Yang nah, namun setiap objek form itu merespon pesan ini dengan berlakunya sendiri-sendiri, yaitu menampilkan message box, kayak komunikasi keluarnya itu gimana. Ini ya kayak apa ya? Kan fungsinya sama, tapi isinya caranya itu gimana beda, tergantung dengan form-formnya itu. Nah, ini kan termasuk dalam polymorphism, yaitu banyak bentuk eh ya banyak bentuk lah intinya. Oke, lanjut aja lah. Lanjut ke bagian database. Nah, kita di sini databasenya itu pakai Microsoft SQL ya. Nah, itu mungkin bisa dikasih lihat di eh, server anunya, ada server Explorer. Itu ada gak sih di dalam server Explorer. Wah, wah, wah. Masya Allah. Nah, sambil jelasin aja lah. Nah, kita ini akan masuk ke bagian apa pondasinya, kayak apa ya, yang bikin program ini ada isinya itulah, yaitu data-datanya itu. Nah, di kami itu modelnya itu ada banyak. Nah, di table itu kan ada empat yaitu admin, kamar, pemesanan, dan penghuni. Di sini mungkin bisa dicontohin di kamar aja ya. Nah, di kamar ini itu ada empat kan, ada primary key-nya sebagai di kamar, ada nomor kamar, ada harga dan ada status. Nah, ini contohnya itu kan yang tadi saya sebut itu ID kamar, itu properti yang unik berarti. Kan primary berarti itu artinya yang unik dari objek kamar ini. Jadi yang lain itu kayak apa? Minjem lah kalau mau pakai yang dari ID kamar ini. Ini yang apa ya? Agar kalau di kenapa dikasih primary? Karena kan ID kamar pasti bakal dipakai oleh banyak eh, tabel-tabel itu biar apa ya biar terhubung lah. Nah, kenapa dijadikan primary agar gak ada double lah. Yang jadi yang lain itu akan ngambil ID kamar sebagai foreign key. Nah, untuk nomor contoh langsung ke nomor kamar itu kan kita itu apa seperti nama atau label dari objek kamarnya itu lah. Nah, di sini kita itu kebanyakan di database ini kita masukin not null. Kenapa not null? Karena agar kita itu apa databasenya tidak gimana ya? Tidak tidak boleh kosong lah intinya. Nah, terus sama aja kayak yang di harga ini. Nah, tapi ada bedanya. Yang di nomor kamar kita itu pakai varchar, yaitu data data type-nya. Sedangkan untuk harga kita pakai integer. Nah, udah sih. Nah, selanjutnya itu yang status. Status itu contohnya itu apa ya? Status itu kita itu pakai eh, ada dua, yaitu T sama K. T untuk terisi dan K untuk kosong. Properti ini itu eh, kalau nggak salah itu apa ya? Status char satu.
ya satu kan cuma ada satu huruf yaitu T sama K, satu char, satu not null, eh ya itulah pokok status int K itu. Nah, eh ini ya udah sih biar apa? Biar kita nggak perlu repot-repot panjangin, jadi cuman T sama K aja, nggak ada yang lain. Ya itu udah di otomatis nanti di aplikasi kita itu. Jadi user nggak perlu input, ya, ya dari aplikasinya yang input. Oke, selanjutnya apa ya? Yang pemesanan dah. Nah, nah, sama kayak tadi untuk pemesanan kan itu ada ID pemesanan, ID kamar, tanggal pemesanan, start validasi sama username. Nah, untuk ID pemesanan itu kami ya ya kayak yang tadi dijelasin di kamar itu kita pakai primary key yaitu eh, ya kita jadikan primary key agar yang unik lah dia di kamar itu ID kita ID ini kok ada lagi ID ini bedanya apa ID ini maksudnya itu ID untuk usernya itu. Terus yang ID kamar kita ya juga ngambil dari kamar. Yang ID yang tadi saya jelasin ID itu ID yang nggak ada apa-apa belakangnya itu adalah ID user yang biasa kita ambil dari admin. Admin itu maksud ya sebenarnya itu apa ya, tabel untuk user sih untuk akun-akunnya. Yang ID kamar itu ngambil dari kamar. Terus untuk tanggal pemesanan itu kita pakai date yaitu sebuah data type yang untuk bagian kayak yang bisa dipakai untuk time gitu. Jadi misal apa 06 04 2026. Nah, kalau dijadikan integer kan nggak mungkin bisa dibaca tuh kan. Nah, jadinya kita itu pakai date dan status validasi gitu sama kayak yang di status itu. Status validasi ini kita itu ngambil eh, cuman ada beberapa ya. Ada pending, ada reject sama sukses. Ya udah, itu aja sih. Mungkin bagian apa ya? Apa lagi? eh Mungkin hmm, langsung ke anu aja dah, ke selanjutnya dah. Em, Bagian siklusnya lah, siklus dari studi kasus ini yang di dalam alur kerjanya lah, alur kerja maksudku. Teori ini mungkin bisa dibuka di admin validasi aja dah, admin validasi. Nah, buka. Nah, sama desainernya di sampingnya itu. Ya itu sebelah. Ya, ya. Sebelahnya apa sih itu? Nah, ini untuk pemesanan itu kan di admin validasi itu kan ada validasi, reject sama back. Nah, un- eh, kalau apa? Kalau ada yang mesen itu kan, kalau ada orang yang mesen dari form user pesan yang ada tadi itu kan akan membuat objek di pemesanan tadi, yang di tabel pemesanan tadi. Nah, kalau udah dibuat, udah diciptakan, yang ada di tabel itu, nah itu akan dikirim ke sini. Kan di sini memanggil dari pemesanan itu. Nanti kan yang bagian pending-pending atau apapun itu kan masuk ke sini. Itu eh, contohnya dan untuk interaksi antar objek mungkin kayak apa ya? Di objek pesanan kan ini kan misal ada yang pending itu kan kalau user pesan. Nah, ini kan nanti akan dimunculkan di tampilan admin validasi ini. Ini kan kayak apa? Ada interaksinya kan berarti dari user dan juga dari admin. Yang dari user itu mesen dan dari admin bisa lihat juga apa yang dipesan dari user itu. Jadi udah apa ya? Sudah terhubung lah. Udah ada interaksi antar objek-objek yang ada itu. Yang dimana nanti ini munculnya yang anu yang pending aja sih. Yang enggak apa yang nanti status validasinya S itu ya ya udah nggak bakal muncul di sini. Eh, Oke, mungkin jelasin apa ya? Validate-nya aku jelasin dah. Nah, ini kan saat admin neken tombol validate ini, nanti itu proses ini akan dijalankan lah. Kami itu memastikan proses ini itu aman dengan bungkusnya itu pakai SQL transaction. SQL transaction ada gak? Pokoknya ada lah. Nah, di sini itu kita itu apa ya? Kayak eh, kalau maksudku gimana itu? Itu kalau kita tekan itu kan akan
dianggap selesai sebagai satu unit kerja gitu lah intinya. Semuanya berhasil ya atau semuanya batal. Kan ada validate sama reject gitu. Itu intinya gitulah. Mungkin lanjut apa ya? Apa ya? Mungkin bagian anu ya jelasin perubahan state sama yang buat objek barunya. Mungkin aku jelasin aja. Contohnya itu kalau di langkah pertama itu, kalau di dalam transaksi, state dari objek pemesanan itu kan yang dipilih kan nanti berubah dari yang eh, P ya P jadi S. Nah, sebuah perintah kalau udah kayak gitu, perintah update itu dikirim yang akan mengganti nilai status validasi yang dari P itu menjadi S. Nah, setelah selesai itu di langkah selanjutnya, perubahan state ini itu jadi pemicu yaitu sebuah perintah insert ya dieksekusi yang untuk menjalankan sebuah objek baru yaitu sebuah objek penghuni yaitu data untuk yang penghuninya. Beda sama yang di admin tadi. Oh, tabel admin kan itu untuk akun aja. Jadi beda akun sama penghuni. Yang akun itu yang ada di akun nggak mesti jadi penghuni, tapi yang di penghuni pasti dari akun. Di sini setelah eh, tadi divalidasi itu kan bikin objek baru di penghuni. Nah, data yang di penghuni itu akan masuk tanggal masuk dari eh, date, date time-nya itu dari now atau sekarang ini yang diambil dari objek pesanan yang sedang diproses itu. Kan tadi di pemesanan ada itu apa tanggal masuk itulah. Dia penghuni nanti ngambil dari situ juga. Terus eh, lanjutannya itu bagian apa? Bagian komiknya lah. Jika kalau yang tadi saya jelaskan itu udah berhasil dieksekusi ataupun jalan tanpa error, maka transaction commit itu akan dipanggil. Jadi itu transaksinya itu akan dipanggil yang jadi semua perubahan di tabel pemesanan penghuni itu akan disimpan secara permanen. Nah, tapi jika kalau langkah kedua gagal yaitu eh, bagian buat objek penghuni itu blok di sini tuh kita ada blockage untuk menangkap exceptionnya dan transaction rollback itu akan dieksekusi. Maksudnya tuh gimana? Berarti nanti kita akan membatalkan perubahan pada langkah A yang mana itu tadi eh, mengubah status validasi dari S menjadi dari P menjadi S. Kita akan membatalkan itu kan dan kembali menjadi pending. Nah, di situ itu masuk ke bagian apa ya? Kayak commit atau rollbacknya itu lah. Ya intinya itulah. Jadi gitu kayak biar jamin gak ada data yang gantung atau gak ada yang konsisten gitu. Nah berarti kan gak usah panjang-panjang lah. Nah intinya itu alur kerjanya ini kan kayak apa ya? Kayak nunjukin kalau bagaimana itu konsep OP itu anu kayak apa ya? Kayak state itulah, kayak interaksi antar objeknya itu ada dan objek creationnya itu ada itu ya diimplementasikan pada contoh yang barusan aku sebutin itu. Mungkin ya gitu aja dari aku. eh saya kembalikan ke teman-teman. Oke, kurang lebihnya itu aja penjelasan dari kelompok 9 mengenai eh, tugas proyek akhir TPU kita yang membuat aplikasi manajemen kos ibu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Eh, saya akhiri sampai sini aja ya teman-teman. Kan-